Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. Saya dari SMKN Jatiluhur, jurusan TJKT. Saya di sini akan membahas tentang filan trunking. Trunking ini kita akan bahas apa itu filan, mengenal apa itu trung alawet, teori Teng dan Unteng, membuat topologi dua jaringan, pengenalan switch layer 3. Terakhir kita akan belajar native VLAN. VLAN singkatan dari Virtual Local Area Network adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Kalau kita analogkan dalam contoh, misalnya dalam perusahaan memiliki 3 lantai. Di lantai 1 kita kasih VLAN 10, di lantai 2 kita kasih VLAN 20, di lantai 3 kita kasih VLAN 30. Dari 3 VLAN ini sudah memiliki IP address-nya masing-masing. Nah, di sini harusnya kan ada switch. Nah, switch ini berfungsi untuk manajemen sebuah jaringan dan mereka memiliki sandwichnya masing-masing yang berbeda. Misalnya, VLAN 10 memiliki sandwich 10 MB, VLAN 20 memiliki sandwich 20 MB, dan VLAN 30 memiliki sandwich 30. Nah, biasanya kan ada port nih, ada port access port dan ada trunk port. Nah, apa perbedaannya access port dan trunk port? Access port digunakan untuk menghubungkan perangkat standar, komputer, printer, dan HP ke satu VLAN tertentu. Sedangkan trunk port berfungsi sebagai jalan raya untuk membawa atau melewatkan lebih dari satu data VLAN secara bersamaan. Biasanya digunakan untuk menghubungkan antar switch atau router. Nah, di sini kita akan langsung pembahasannya. Yang di sini kita akan bahas tentang dynamic trunking protocol. Yang di sini ada DTP. DTP ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau access port secara dinamis. Dynamic trunking protocol merupakan Cisco proprietary protocol atau protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi, DTP ini tidak akan kita temukan pada switch lain yang bukan switch Cisco. Secara di live, DTP sudah aktif pada port switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode dynamic auto. Kita bisa mengeceknya dengan command show interface. Gambar ini menjelaskan dynamic trunking protocol atau DTP, yaitu protokol pada switch Cisco yang digunakan untuk menentukan apakah suatu port akan menjadi trunk atau akses secara otomatis. Dynamic desirable bersifat aktif, artinya mengajak port lain untuk membuat koneksi trunk, sedangkan dynamic auto bersifat pasif, yaitu hanya menunggu ajakan dari port lain. Jika dynamic desirable terhubung dengan dynamic auto, maka hasilnya adalah trunk. Jika auto bertemu dengan auto, maka hasilnya akses, karena tidak ada yang memulai negosiasi. Jika salah satu port di-set trunk, maka koneksi umumnya akan menjadi trunk. Namun, jika trunk terhubung dengan akses, akan terjadi limited connectivity. Karena konfigurasi kedua port berbeda. Jika kabel ini menunjukkan hasil negosiasi antara mode port yang berbeda pada switch Cisco. Jadi, singkatnya dynamic desirable mengajak, dynamic auto diajak. Kalau ada yang mengajak dan yang lain mau menerima, terbentuk trunk. Kalau keduanya menunggu, tetap akses. Jadi gitu. Di sini ada pengertian alawet. Alawet trunk terang pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link antara perangkat jaringan. Trunk link memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging 802.1Q.
Dengan perintah switchboard trunk allowed VLAN, Anda dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati trunk, membatasi trafik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Secara di left, trunk mengizinkan semua VLAN, tetapi Anda bisa menambah atau menghapus VLAN menggunakan perintah add atau remove. Untuk memeriksa VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface trunk. Keuntungan dari konfigurasi ini adalah menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Nah, pada topologi ini, jaringan dibagi menjadi dua beberapa pilar. Untuk memisahkan perangkat berdasarkan kelompok atau fungsi tertentu, terlihat pada VLAN 10 warna biru dan VLAN 20 warna merah muda. Setiap PC yang berada dalam VLAN yang sama dapat berkomunikasi langsung melalui switch meskipun terhubung pada port yang berbeda. Nah, di sini kita akan tambahin kabel. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasi dulu VLAN-nya. Kita masuk ke switch 1. Enter, kita enable konfigurasi. Lalu kita di sini kita VLAN 10 6, kita namanya TKJ. Lalu ke VLAN 2. Di sini namanya TSM. Lalu kita akan coba melihat apakah sudah masuk apa belum. Sebenarnya dulu SH VLAN DR. Nah, di sini udah masuk. Lalu di sini kita add untuk menambahkan port. Nah, di sini kita INT RA. Jadi kita langsung 2 aja. 0 1 2 enter, lalu SW mode ACC. Nah, lalu di sini kita ketik SW mode ACC, lalu switch port access VLAN 10. Lalu sudah kita X dulu, lalu ke INT RA FA 03 sampai 4. Lalu kita switch port mode akses VLAN 20. Lalu kita lihat dulu SH VLAN BR. Nah, di sini udah masuk. Lalu kita sama di sini juga masukkan dulu VLAN-nya. VLAN 10 9 TKJ VLAN 20 namanya TSM. Lalu kita di sini kita langsung tambahin aja portnya INT RA FA 01 sampai 2. Lalu switch mode ACC VLAN 10 X, lalu ke INT 2 INT RA FA 03 4 switch mode ACC VLAN 20. Lalu kita cek apakah sudah masuk VLAN BR. Nah, sudah masuk. Lalu di sini kita akan coba mengirim pesan dari PC ini ke PC ini. Progress file karena kita belum masukkan trunk. Nah, di sini kita akan ke konfigurasi trunk, ke switch X. Sini ketik INT FA 05 switch sound
mode TR. Nah, lalu kita bisa cek dulu SH INT TR apakah sudah. Nah, di sini udah encrypt, di sini udah mode on, encapsulation-nya sudah, status sudah trunking, relative sudah file 1. Lalu di sini kita samain ke mode true X dulu, lalu kita ke INT FA05 INT FA05 sesuai mode true. Udah kita cek do SH INT TS. Nah, di sini juga sudah. Coba kita mengirimkan surat. Nah, bentar, kita kalau orang itu kita tunggu dulu hijau. Nah, di sini kita sudah pakai mode true. Coba kita akan pakai satu. Nah, sudah. Coba kita dari VLAN 20 ke VLAN 20. Bisa. Nah, di sini kita SH INTFA05 SW. Nah, di sini ada administratif mode. Administratif mode menunjukkan konfigurasi yang diberikan administrator pada port. Sedangkan operational mode menunjukkan kondisi atau mode yang sedang aktif digunakan oleh port tersebut setelah proses negosiasi dan konfigurasinya diterapkan. Nah, di sini ada pembahasan allowances, ada pembahasan target dan untarget. Nah, target ini adalah frame yang diberi identitas VLAN agar dapat melewati jalur true dan dikenali switch lain. Sedangkan untarget adalah frame tanpa identitas VLAN yang biasanya dikirim dari atau ke perangkat pengguna seperti PC melalui root access. Nah, di sini ada switch layer 3. Switch layer 3 adalah switch yang memiliki kemampuan routing seperti router. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan beberapa VLAN atau jaringan yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi dengan cepat dan efisien. Jadi, switch layer 2 bekerja berdasarkan alamat match dan digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan atau VLAN yang sama. Sedangkan switch layer 3 bekerja berdasarkan alamat match dan IP, sehingga selain melakukan switching, juga dapat melakukan routing antar VLAN tanpa memerlukan router tambahan. Oleh karena itu, switch layer 3 lebih cocok digunakan pada jaringan yang lebih besar dan kompleks. Ini kita akan TV VLAN. Kita konfigurasi dulu. Di sini kita ketik INT FA05. Lalu kita ke switch terang native VLAN 10 misalnya. Enter, lalu kita cek dengan do SH INT TR. Kan asalnya native VLAN 1, sekarang jadi 10. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.